Assalamualaikum teman-teman hebat 5 Granada. Apa kabarnya pagi ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Semoga kita bisa segera kembali belajar di sekolah. Hari ini kita akan membahas tema 7, subtema kedua, muatan bahasa Indonesia dan SBDP. Yuk kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, muatan bahasa Indonesia yang pertama akan kita bahas adalah bagaimana cara menggali informasi penting dari teks narasi sejarah. Apa itu teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau atau masa lalu. Menggali informasi penting dari teks narasi sejarah bisa menggunakan beberapa aspek pertanyaan. Ada mulai dari apa, bisa menggunakan kata di mana, kapan, siapa, mengapa, ataupun bagaimana. Mirip dengan aspek yang bisa kita gunakan di teks bentuk lainnya. Nah, coba contohnya teman-teman perhatikan, bacalah dengan seksama teks narasi sejarah berikut ini, peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Oke teman-teman, silakan teman-teman baca. Kalau sudah, sekarang kita akan bahas. Kita buat pertanyaan dari teks narasi tersebut. Yang pertama, kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Di teks dicantumkan tanggal 16 Agustus 1945. Kemudian siapakah yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok? Dalam teks dikatakan yang diamankan adalah Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarnoputra. Selanjutnya, kita bisa menggunakan kata siapa juga, tapi menggunakan kalimat yang berbeda. Siapa yang melopori peristiwa Rengas Dengklok? Jawabannya adalah tokoh pemuda. Kemudian apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Terjadi apa di sini? Terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Nah, dari kata apa, kita bisa juga membuat beberapa kalimat pertanyaan. Misalnya, apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dan terakhir, apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok? Hasilnya adalah Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Ada di paragraf kedua ini. Oke. Selanjutnya, muatan SBDP, gerak pola lantai dalam tari tradisional. Kita sudah mempelajari ada berbagai jenis pola lantai. Kita sudah ulang dalam beberapa tema. Hari ini kita mengulas sedikit jenis tari yang berbeda. Contohnya di sini ada 2 tari. Lihatlah gambar. Tari Kancet dari Kalimantan dan tari Cakalele dari Maluku. Nah, tari daerah di atas ini maknanya sama tentang kepahlawanan. Tapi berbeda dalam jenis pola lantainya. Kalau tari Kancet disusun pola lantainya lurus ke samping. Sedangkan tari Cakalele pola lantainya melingkar, terlihat seperti di gambar ini. Oke, selanjutnya ini adalah tari jaran kepang. Mungkin teman-teman sering lihat. Nah, pola lantainya bentuknya juga melingkar. Tari ini biasanya mengisahkan tentang rakyat yang sedang berperang. Saat itu ingin merebut kekuasaan dengan menunggangi kuda dan memegang senjata. Baiklah teman-teman, materi hari ini cukup sampai di sini dahulu dan tidak ada tugas untuk teman-teman hari ini.
Kita ucapkan bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak hebat. Semangat selalu dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.